Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku sekalian, kita kembali belajar fikih ya. Nah, yang kita akan bahas kelanjutan materi tempo hari atau minggu lalu tentang syarat sahnya salat ya. Jadi ada syarat sahnya salat ya. Di sini ada 9. Jadi yang kemarin baru bisa dijelaskan sampai 4. Sekarang lanjut. Syarat yang kelima itu bersih dari najis ya. Bersih dari najis. Jadi syaratnya sahnya itu salat yaitu harus bersih dari najis. Jadi cara membersihkan najis yaitu dengan menggunakan air bersih dari najis. Yaitu meliputi badan, pakaian, dan tempat yang dipakai untuk salat. Jadi semuanya harus bersih dari najis ya. Baik itu badan atau pakaian yang dipakai ataupun tempat yang dipakai untuk salat ya. Harus bersih dari najis. Kemudian yang keenam, masuk waktu salat ya. Masuk waktu salat. Jadi tidak sah salat dikerjakan sebelum masuk waktunya ya. Misalnya salat duhur, waktunya sudah ditentukan salat duhur ya. Jadi kalau kita sholat sebelum waktunya, misalnya jam 10 pagi atau jam 11 pagi, tentu saja salatnya tidak sah ya, karena tidak masuk waktu sholat ya. Dan juga dilarang mengakhirkan waktu sholat ya. Dan dilarang juga mengakhirkan, jadi tidak boleh mendahului waktu salat dan juga tidak boleh mengakhirkan waktu salat tanpa ada uzur yang syar'i ya. Jadi kalau mengakhirkan waktu salat itu kalau tidak ada uzur itu dilarang ya. Kalau ada uzur ya Allah Subhanahu wa taala meringankan ya. Oke, seperti yang dijelaskan ya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ya. Jadi ada waktunya, tidak boleh kita membuat sendiri waktu untuk salat. Kemudian syarat selanjutnya adalah menutup aurat ya. Menutup aurat. Jadi aurat laki-laki adalah antara lutut dengan pusar, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ketika sholat. Maka tidak sah salat orang yang terbuka auratnya ya. Tidak sah salat orang yang terbuka auratnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah ya. Jadi kita tahu banyak sekali akhir-akhir ini yang mengubah posisi masjid karena katanya posisi derajat ke Ka'bah sudah berubah, jadi rubah juga posisi safnya. Sebenarnya kalau menurut para pendapat beberapa ulama ya, kalau di wilayah Indonesia itu sepanjang dia tidak lurus menghadap utara ataupun menghadap selatan itu masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Apalagi kalau cuma bergeser sedikit 0, sekian derajat saja. Kecuali kecuali di wilayah sekitar Ka'bah ya, di Mekah itu tidak boleh, harus tetap lurus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Tapi kalau di luar wilayah itu walaupun tidak pas ya arah menghadap Ka'bah, bergeser sedikit itu masih dibolehkan ya, masih dibolehkan. Kemudian itu ya dan yang terakhir syaratnya adalah harus niat ya. Jadi innamal a'malu bin niat ya, wa innama likulli
Jadi sesungguhnya, jadi setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Jadi kalau niat itu betul-betul dalam hati, fokus, misalnya fokus niatnya untuk melaksanakan sholat, jangan dicampur dengan niat yang lain ya. Itu itu yang harus diperhatikan ya, karena setiap amal yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan itu pahalanya tergantung dari apa yang kita niatkan ya, tergantung apa yang kita niatkan. Misalnya banyak orang sholat satu masjid, kadar pahalanya itu tidak sama karena sesuai dengan niatnya, keikhlasan dalam berniat ya. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.